Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 10 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak hanya setia dalam melakukan perkara-perkara kecil, namun meminta akan Roh-Mu, ya Yesus, dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Eric Lai. Kepada Saudara Eric, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini, 10 Juni 2025, berjudul Tugas Sederhana Mempersiapkan Pelayanan yang Lebih Tinggi. Ayat inti didapat dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Di sini ada Elisa bin Shafat yang dahulu melayani Elia. Perpisahan Elisa tidak disertai dengan duka cita dan penyesalan yang mendalam. Mereka mengadakan pesta di rumahnya untuk memperingati kehormatan yang diberikan kepada salah seorang anggota keluarga. Dan apa pekerjaan pertama Elisa? Yaitu mengerjakan hal-hal kecil dan melakukannya dengan sepenuh hati. Ia diceritakan sedang menuangkan air ke tangan Elia, tuannya. Ia adalah pelayan pribadi sang nabi. Pekerjaan apapun, betapapun kecilnya, yang dilakukan bagi sang guru dengan penyerahan diri sepenuhnya, akan diterimanya sebagai pelayanan tertinggi. Pelayanan yang rendah hati dan penuh kerelaan harus dilakukan oleh setiap orang yang mengaku sebagai anak Tuhan. Setelah Elisa melayani Elia selama beberapa waktu, ia dipanggil untuk menggantikannya di barisan terdepan. Tidak seorang pun pada waktu itu yang lebih besar daripadanya. Ia telah bekerja di bawah Elia sebagai seorang murid, dan tibalah saatnya ketika kepala pengurus disingkirkan, dan orang yang berada di bawahnya maju ke depan, dan sebagaimana Elia memiliki kesiapan untuk diangkat, demikian pula Elisa dipersiapkan untuk menggantikannya sebagai penerus sang nabi. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Berkatalah Elia kepadanya,
baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Maka sampailah mereka ke Yeriko. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Dengan membajak ladang, Elisa telah mempelajari pelajaran untuk tidak membiarkan kegagalan atau keputusasaan dialami. Sekarang, ia telah mulai membajak di bidang pekerjaan yang lain, dan ia tidak akan gagal maupun patah semangat. Setiap kali undangan untuk kembali diberikan, ia menyatakan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Letter 12-1897. Demikian renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Erik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini serupa dengan renungan pagi tanggal 8 Juni tahun 2025 tentang kesetiaan dalam perkara-perkara kecil, mempersiapkan untuk melakukan perkara-perkara besar. Namun, kesetiaan dalam perkara-perkara kecil saja tidak cukup. Dan Elisa memahami akan hal ini. Itu sebabnya Elisa berkata kepada Elia dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 yang berbunyi, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa meminta 2 bagian dari rohnya Elia. Apakah yang dimaksudkan dengan rohnya Elia? Roh Nubuat membantu kita dalam suratnya nomor 93 tahun 1902 paragraf 10 yang berkata, Elisa menerima 2 bagian dari roh yang pernah ada pada Elia. Di dalam dirinya, kuasa roh Elia bersatu dengan kelembutan, belas kasihan dan belas kasihan roh Kristus. Disebut roh Elia, maksudnya adalah roh yang pernah ada pada Elia, yaitu di dalam diri Elia. Roh manakah yang pernah ada di dalam Elia? Kutipan ini menyatakan roh Kristus. Sebab memang Petrus telah menyatakan bahwa roh yang dalam para nabi adalah roh Kristus. 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11 berkata, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka, yaitu para nabi, meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi, saat Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia, maka itu artinya meminta 2 bagian dari rohnya Kristus. Terjemahan bahasa Indonesia menyatakan 2 bagian, namun dalam bahasa Inggris disebut double portion, yang artinya porsi ganda. Elisa meminta 2 kali lipat akan roh Kristus. Sebab Elisa paham bahwa setia dalam perkara-perkara kecil saja tidak cukup. Elisa perlu kuasa
yaitu Roh Kristus tinggal di dalam dia. Dan untuk roh ini Elia berkata kepada Elisa, 2 Raja-Raja 2 ayat 10 yang berbunyi, "Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Apakah Elisa dapat melihat saat Elia terangkat naik ke sorga? Oh ya, Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 28 Oktober tahun 1898 paragraf 9 yang berbunyi, "Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, 'Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda.' Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh dan dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, 'Di manakah Tuhan Allah Elia?' Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, 'Roh Elia telah hinggap pada Elisa.' Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Roh Elia, yaitu Roh Kristus, akhirnya diterima oleh Elisa. Sejak saat itu, Elisa menggantikan Elia. Ia dipanggil ke posisi yang paling terhormat karena ia setia dalam perkara-perkara kecil. Pengalaman Elisa adalah gambaran tentang pengalaman umat-umat Allah nantinya. Elisa menerima mantel Elia atau jubah Elia dan roh Elia. Namun, kita tidak lagi menerima mantel Elia atau jubah Elia serta roh Elia. Yang kita terima adalah mantel Kristus, yaitu jubahnya Yesus dan rohnya Yesus atau roh Kristus. Suratnya nomor 93 tahun 1902 paragraf 9 berkata, "Barang siapa yang mengenakan jubah, bukan jubah Elia, melainkan jubah Kristus, akan memberikan bukti bahwa ia tetap memusatkan perhatiannya kepada Juru Selamat. Dipenuhi dengan roh Kristus, ia layak untuk mengajar. Ia senantiasa berada di bawah pengaruh kesan-kesan yang tinggi dan kudus yang dibuat oleh Allah." Kita semua turut dipersiapkan untuk pelayanan yang lebih tinggi sebagaimana Elisa. Adakah kita setia dalam perkara-perkara kecil? Adakah kita meminta porsi ganda akan roh Kristus? Adakah Kristus mengenakan jubahnya pada kita? Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 168 paragraf 3. Pekerjaan apapun, betapapun kecilnya, yang dilakukan bagi sang guru dengan penyerahan diri sepenuhnya, akan diterimanya sebagai pelayanan tertinggi. Pelayanan yang rendah hati dan penuh kerelaan harus dilakukan oleh setiap orang yang mengaku sebagai anak Tuhan. Masing-masing kita punya panggilan untuk bekerja bagi Tuhan. Setialah dalam perkara-perkara kecil dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk menerima Roh Kristus dalam hati. Maka pelayanan yang rendah hati dan penuh kerelaan menjadi bagian kita semua yang mengaku anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Tidak cukup bagi kami untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Kami perlu akan kuasa daripada-Mu ya Yesus, yaitu roh-Mu. Sebagaimana Elisa meminta roh Elia, yang adalah roh-Mu ya Yesus, demikian juga kami sekarang ini. Karenanya tolong kami ya Bapa. Suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya, yang menerima panggilan daripada-Mu, mau membuka hati, agar Kristus berkuasa dalam hidup kami, dan kami diperlengkapi, dimampukan, diberikan kuasa, agar menjadi pekerja-pekerja handal bagi-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi,
Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.